Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah ekonomi dan biaya peluang. Chapter pertama kita bahas dulu masalah pokok ekonomi. Apa barang yang diproduksi? Nah, jadi setiap proses produksi, produsen itu harus menetapkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga dalam menentukan barang apa yang diproduksi itu benar-benar barang yang dibutuhkan masyarakat dan dapat laku di pasaran. Intinya produsen itu harus mencari tahu barang apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Caranya gimana? Dengan melakukan analisis kebutuhan pasar. Misalnya, saat ini masyarakat itu butuh smartphone yang lebih canggih lagi dengan kamera yang lebih bagus lagi. Sehingga produsen itu harus memproduksi smartphone sesuai dengan kemauan masyarakat ini. Yang kedua adalah bagaimana cara memproduksi barang dan jasa itu. Nah, setelah produsen itu tahu harus memproduksi apa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemudian produsen itu harus tahu bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Hal ini berhubungan erat dengan metode dan teknologi yang digunakan. Kalau pada zaman dulu proses produksi itu masih menggunakan metode yang tradisional, nah sekarang seiring berjalannya waktu karena penduduk itu juga semakin banyak, maka kebutuhannya juga semakin banyak, sehingga produsen itu tertuntut untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa lagi. Caranya bagaimana untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak lagi? Dengan menggunakan teknologi yang modern, mesin yang modern. Karena teknologi modern sendiri itu kan menghasilkan barang dan jasa dengan jumlah yang besar dan waktu yang relatif singkat. Berbeda dengan cara tradisional, barang maupun jasa yang diproduksi itu lebih sedikit dan jangka waktunya pasti lama. Membutuhkan waktu yang lama untuk memproduksi. Misalnya pada zaman dahulu kan produksi gula itu masih pakai kerbau atau sapi ya. Penggilingannya masih pakai sapi atau kerbau. Ini bisa menghasilkan gula tapi dengan waktu yang relatif lama karena pakainya bukan mesin tapi pakainya tenaganya sapi atau kerbau. Nah, kalau sekarang produksi gula itu sudah menggunakan mesin yang modern. Pertanyaan yang ketiga adalah for whom? Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Jadi produsen itu harus tahu produk yang diproduksi itu sebenarnya untuk siapa. Ya, kalau yang pertama tadi dia sudah melakukan analisis pasar. Nah, di sini bisa langsung tahu segmen pasarnya siapa. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara barang dan jasa yang diproduksi dengan kondisi konsumen yang dituju. Contohnya saja HP atau smartphone ya. Jadi HP itu ada segmen pasarnya sendiri-sendiri. Misalnya dua merek HP, Xiaomi dan iPhone. Kalau Xiaomi itu target pasarnya adalah masyarakat menengah ke bawah ya. Dengan harga terjangkau, masyarakat sudah menikmati fasilitas smartphone yang cukup canggih. Tapi kalau iPhone itu target pasarnya adalah menengah ke atas. Berbeda ya. Disesuaikan dengan kondisi konsumen yang dituju. Nah, ketiga pertanyaan ini itu merupakan pedoman ya yang digunakan untuk menganalisis penentuan pilihan dan permasalahan ekonomi. Chapter yang kedua kita akan bahas tentang biaya peluang. Jadi yang namanya kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas. Sementara sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sangatlah terbatas. Maka dari itu, karena sumber daya yang terbatas ini, manusia itu
terdorong untuk bersikap rasional dalam menentukan berbagai pilihan, supaya sumber daya yang dimilikinya dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan hidup dengan semaksimal mungkin. Apabila satu sumber daya digunakan untuk tujuan yang satu, biasanya tidak dapat sekaligus digunakan untuk keperluan yang lain. Maka harus memilih salah satu dan mengorbankan yang lainnya. Hal ini dalam ekonomi namanya adalah biaya peluang atau opportunity cost. Ketika seseorang itu dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan dan harus memilih salah satu, maka alternatif yang tidak dipilih itu yang menjadi biaya peluang. Contohnya, Danu baru saja lulus dari perguruan tinggi. Ia mendapatkan tawaran bekerja dari 2 tempat. Tawaran pertama dari perusahaan garment dengan gaji 1.750.000. Tawaran kedua dari perbankan dengan gaji sebesar 2 juta. Akhirnya Danu memilih untuk bekerja di perbankan, maka biaya peluang yang dikorbankan Danu adalah sebesar 1.750.000 karena Danu tidak memilih untuk bekerja di perusahaan garment. Tawaran bekerja di perusahaan garment ini adalah alternatif yang tidak dipilih oleh Danu. Contoh lain misalnya, kita memiliki 2 kebutuhan. Yang pertama itu beli sepatu karena sepatunya sudah rusak. Yang kedua beli kuota karena sekarang sedang PJJ. Nah, kita hanya bisa memilih salah satunya. Kalau beli sepatu berarti tidak bisa beli kuota. Kalau beli kuota berarti tidak bisa beli sepatu. Katakanlah kuotanya harganya 50.000 dan sepatunya harganya sekitar 90.000. Kalau kita memilih untuk beli kuota seharga 50.000, maka biaya peluang yang kita korbankan untuk membeli sepatu adalah 90.000.